Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syaira Ruzana Nabila Utama Sumano Putri dengan NIM 1223019 dari jurusan Teknik Informatika kelas pagi. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir pengujian perangkat lunak untuk program surat pembayaran pajak bumi dan bangunan. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada gambaran umum. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan atau bangunan oleh masyarakat. PBB termasuk salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Pengelolaan pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD. Instansi ini bertugas melakukan pendataan wajib pajak, pendataan objek pajak, perhitungan pajak terhutang, penerbitan surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT, hingga pengelolaan pembayaran pajak. Latar belakangnya, pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah PAD yang penting bagi pembangunan dan pelayanan publik. Dalam pengelolaannya, diperlukan sistem yang mampu mengelola data wajib pajak, objek pajak, SPPT, dan pembayaran pajak secara terstruktur dan akurat. Oleh karena itu, dirancang sistem PBB untuk mendukung proses pengelolaan data agar lebih efisien, mudah diakses, dan membantu peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah. Tujuan dari perancangan ini adalah yang pertama untuk merancang database sistem pajak bumi dan bangunan PBB yang terstruktur dan saling terhubung, mempermudah pengelolaan data wajib pajak, objek pajak, SPPT, PBB, dan pembayaran pajak, mendukung proses administrasi perpajakan agar lebih efektif dan efisien, mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan dan penyimpanan data pajak, membuat mockup sistem sebagai gambaran antarmuka aplikasi yang akan dikembangkan, serta menjadi dasar dalam pengembangan sistem informasi PBB yang lebih modern, terintegrasi, dan mudah digunakan. Manfaat sistem ini adalah memudahkan penyimpanan dan pengelolaan data perpajakan, mendukung proses pembayaran pajak yang lebih terata, membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah atau PAD, dan memberikan kemudahan bagi petugas dalam memantau status pembayaran pajak masyarakat. Selanjutnya ini adalah bukti transaksi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 yang sudah di-ACC oleh Bapak Kwan Hendra. Selanjutnya kita masuk ke struktur database. Di sini ada tabel database yang udah dirancang untuk sistem yang akan dibuat. Yang pertama ada tabel SPPT PBB yang berfungsi untuk menyimpan data utama surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT PBB yang mencangkup informasi wajib pajak, objek pajak, perhitungan pajak, tagihan, serta detail penerbitan dan pembayaran. Selanjutnya ada tabel wajib pajak yang berfungsi untuk menyimpan data identitas dan alamat pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya ada tabel objek pajak yang berfungsi untuk menyimpan informasi detail mengenai objek pajak berupa tanah dan atau bangunan beserta nilai NJOP dan karakteristiknya. Lalu ada tabel pembayaran yang mencatat transaksi pembayaran PBB yang dilakukan oleh wajib pajak termasuk jumlah, status, dan tanggal pembayaran. Dan yang terakhir ada tabel user yang menyimpan data akun pengguna sistem yang digunakan untuk mengakses dan mengelola transaksi PBB. Selanjutnya ada relasi antar tabel dari database yang sudah dirancang. Di sini, relasi tabel wajib pajak dengan tabel SPPT PBB adalah one to many. Satu wajib pajak dapat memiliki banyak SPPT, tapi satu SPPT hanya memiliki satu wajib pajak. Lalu relasi objek pajak dengan SPPT PBB juga one to many. Satu objek pajak dapat muncul
dapat muncul di banyak SPPT, tetapi satu SPPT hanya untuk satu objek pajak. Lalu SPPT PBB dengan tabel pembayaran yang juga one-to-many, satu SPPT dapat memiliki banyak pembayaran, tapi satu pembayaran hanya untuk satu SPPT. Lalu yang terakhir ada tabel user yang tidak memiliki tabel relasi langsung karena ia hanya digunakan untuk akses kepada sistem. Selanjutnya ada pengujian black box testing yang dilakukan pada tiap tabel dan tiap form pada sistem yang telah dikembangkan. Yang pertama ada halaman login, ada skenario pengujian, data masukan, hasil yang diharapkan, dan statusnya. Contohnya, yang pertama login tanpa mengisi username dan password. Data masukannya adalah username kosong, password, dan password kosong. Hasil yang diharapkan adalah sistem menolak login dan menampilkan pesan validasi. Nah, setelah diuji, diketahui bahwa statusnya valid atau sudah berjalan dengan benar. Lalu skenario lain ada login tanpa username, login tanpa password, login dengan username tidak terdaftar, login dengan password salah, login dengan data yang valid. Selanjutnya juga dilakukan di halaman register dengan skenario semua field dikosongkan, nama dikosongkan, username sudah digunakan, email sudah digunakan, dan menginputkan semua data dengan valid. Selanjutnya ada juga di halaman wajib pajak dengan skenario nama wajib pajak yang dikosongkan, jalan wajib pajak kosong, kelurahan kosong, kecamatan kosong, kota dikosongkan, menambahkan data wajib pajak yang valid, mengubah data wajib pajak, menghapus data wajib pajak, melihat detail wajib pajak, mencari wajib pajak. Dan ada juga halaman objek pajak dengan skenario jalan objek pajak dikosongkan, kelurahan dikosongkan, kecamatan dikosongkan, kota dikosongkan, menambahkan objek pajak valid, mengubah objek pajak, menghapus objek pajak, melihat detail objek pajak, sistem menghitung NJOP bumi, sistem menghitung NJOP bangunan, sistem menghitung total NJOP, dan mencari objek pajak. Di halaman SPPT, skenarionya ada NJOP dikosongkan, tahun pajak kosong, wajib pajak belum dipilih, objek pajak belum dipilih, NOP sudah digunakan, wajib pajak tidak ditemukan, objek pajak tidak ditemukan, NJOP, total NJOP objek pajak sama dengan 0, menambah SPPT valid, mengubah SPPT, menghapus SPPT, melihat detail SPPT, mencari SPPT berdasarkan NOP. Lalu di halaman pembayaran ada skenario SPPT belum dipilih, status pembayaran menjadi belum bayar, status pembayaran cicil, status pembayaran lunas, menambah pembayaran valid, mengubah pembayaran, menghapus pembayaran, melihat detail pembayaran. Berikut adalah foto dokumentasi saat black box testing bersama salah satu pegawai di Mall Pelayanan Publik Kota Tanjung Pinang. Kesimpulannya, perancangan sistem pajak bumi dan bangunan PBB dilakukan untuk membantu pengelolaan data perpajakan agar lebih terstruktur, terintegrasi, dan mudah diakses. Dengan adanya sistem ini, proses administrasi perpajakan mulai dari pendataan wajib pajak, objek pajak, penerbitan SPPT, hingga pembayaran pajak diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, sistem yang dirancang juga mendukung pengembangan sistem informasi PBB yang lebih modern dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembayaran perpajakan daerah. Yang terakhir, saya akan memutar video demo program untuk program pajak bumi dan bangunan yang sudah saya kembangkan. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video ini saya akan melakukan demo untuk program yang telah saya kembangkan, yaitu program pajak bumi dan bangunan. Nah, ini untuk halaman login.
Kita akan masukkan username dan password, dan jika belum ada akun, kita akan melakukan daftar akun. Di sini ada nama lengkap, kita gunakan Syahira dengan username Syahira, email aktif .com, dan password 12345. Setelah daftar, sistem akan otomatis login, dan di sini akan ada halaman dashboard. Di sini ada detail-detail, total wajib pajak, total objek pajak, total SPPT, dan total terkumpul. Dan di sini ada list juga untuk SPPT terbaru. Nah, selanjutnya ada halaman wajib pajak. Di sini kita bisa tambahkan wajib pajak. Di sini kita namanya Putra di Jalan Joyo Putro dengan RW 03, RT 03 dan RW 05, Kelurahan Batu 9, Tanjung Pinang Timur. Nah, di sini datanya sudah tersimpan di wajib pajak. Selanjutnya kita ke objek pajak dan tambah objek pajak. Nah, di sini ada jalan objek pajak, kita buat di Jalan Hanjoyo Putro dengan RT sama juga, 0303, dan Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Luas bumi kita tulis 330, kelas bumi 092, NJOP per meter bumi 48.000, luas bangunan 132, kelas bangunan 021, dan NJOP per meter bangunan kita buat 1.200.000. Nah, di sini NJOP-nya sudah dihitung otomatis oleh sistemnya. Jadi tidak perlu untuk perhitungan manual. Di sini kita simpan. Langsung kita ke halaman SPPT PBB. Di sini kita terbitkan dengan NOP, kita buat aja 12.123.11.00 dengan tahun pajak 2026. Ini nomor akunnya. Dan pilih wajib pajak. Di sini Putra udah muncul, jadi kita pilih Putra. Objek pajak yaitu yang di Jalan Hanjoyo Putro. Tanggal jatuh temponya kita buat 28. Tempat pembayaran kita buat Bank Riau Kepri. Kota penerbit Tanjung Pinang. Tanggal terbitnya tanggal 26. Jabatan pejabat kita buat kepala badan, nama penjabat, dan NIP pejabat. Kalau QR code kita bisa kosongkan. Di sini juga udah ada preview perhitungan seperti NJOP dasar, NJOP TKP, NJOP hitung, tarif, dan PBB terhutang. Selanjutnya kita simpan dan kita lanjut ke pembayaran. Jika pajak sudah dibayar, kita bisa mengganti status pembayarannya di halaman pembayaran. Nah, di sini kita udah ada ini yang NOP-nya 12.123. Di sini kita langsung saja edit. Nah, di sini jumlah bayarnya udah ada di sini 164.240. Kita ganti statusnya ke lunas dengan tanggal pembayaran yaitu hari ini. Kita simpan. Selanjutnya kita bisa cetak surat PBB. Nah, di sini kita sudah terpilih Putra. Ini adalah tampilan surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi, dan bangunan yang sudah dibuat berdasarkan data yang sudah kita input tadi. Nah, di sini kita bisa cetak surat tersebut. Ini kita bisa langsung saja print. Selanjutnya ada juga halaman profil dengan informasi user yang login, dan jika sudah selesai kita bisa langsung logout. Baik, sekian dari demo program yang telah saya buat terkait pajak bumi dan bangunan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.